Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan sekalian. Pada hari ini mata kuliah manajemen kamar operasi yaitu tentang asuhan keperawatan perioperatif. Baik. Nah, dalam manajemen kamar operasi ada beberapa tata laksana yang perlu diperhatikan, yaitu manajemen terkait manajemen asuhan pasien yaitu pada fase praoperatif. Di mana di perioperatif sendiri sebenarnya dibagi tiga, ada praoperatif, intraoperatif, dan postoperatif. Nah, dari materi ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang perlu dipahami. Yang pertama yaitu selesai pembelajaran ini maka satu dapat mengkaji penyebab ansietas praoperasi dan tindakan keperawatan untuk menurunkan ansietas kecemasan, karena memang beberapa hasil riset menyampaikan pasien-pasien yang akan menghadapi pembedahan akan terjadi peningkatan tingkat kecemasan karena satu, takut dengan kondisi terhadap tubuhnya, dua, takut terhadap kematian, dan tiga, takut terhadap salah satunya pembiayaan dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, mengkaji secara komprehensif untuk memastikan faktor risiko operasi. Yang ketiga, mengkaji aspek etis dan legal, yaitu terkait dengan hak kewenangan baik pasien dan tenaga kesehatan. Salah satunya yaitu terkait informed consent ataupun persetujuan pasien. Kemudian yang keempat, menjelaskan tindakan keperawatan preoperatif yang dapat menurunkan risiko infeksi dan komplikasi. Yang kelima, mengembangkan rencana pendidikan kesehatan perioperatif untuk mencegah komplikasi. Yang keenam, menggambarkan persiapan praoperatif segera pasien. Dan yang ketujuh, mengidentifikasi tanggung jawab perawatan dalam memenuhi kebutuhan keluarga pasien pra-bedah dan pasca bedah. Nah, kalau ke dalam konsep dasarnya, operasi itu dapat dalam dua kondisi yang disebut sebagai elektif atau direncanakan. Ada yang juga disebut sebagai kedaruratan atau SITO yang harus segera dilaksanakan untuk menyelamatkan nyawa. Adalah peristiwa yang kompleks dan menegangkan karena memang namanya tindakan operasi ada proses untuk invasif pembedahan bagian tubuh. Sifatnya nanti ada beberapa, nanti akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Kemudian keperawatan perioperatif adalah istilah digunakan untuk menggambarkan keragaman fungsi keperawatan yang berkaitan dengan operasi. Di mana kata perioperatif suatu istilah gabungan mencakup tiga fase yang tadi ya di awal saya sampaikan, yaitu fase operatif atau di mana pra, ada intra, dan post atau pasca. Nah, ini dia. Penjelasannya, fase praoperatif dimulai ketika keputusan intervensi bedah dibuat dan berakhir ketika pasien dikirim ke meja operasi. Nah, sehingga fase itu disebut sebagai fase praoperatif. Dan fase intraoperatif dimulai pasien masuk atau pindah ke bagian atau departemen bedah, berakhir pada pasien saat dipindahkan ke ruang pemulihan. Kemudian fase pasca operatif dimulai dengan masuknya pasien ke ruang pemulihan atau ruang recovery room, RR disebut juga, dan berakhir dengan evaluasi tindak lanjut pada tatanan klinik atau di rumah. Sehingga fase pasca operasi ini, sehingga pasien masuk ruang RR, kondisinya sudah stabil, nanti akan dipindah lagi kalau sudah stabil di ruang perawatan hingga pasiennya nanti dapat dipulangkan. Nah, itu dia. Ini dia beberapa tujuan pembedahan. Nah, tujuan pembedahan memiliki beberapa tujuan. Pada satu pembedahan pasti memiliki satu tujuan yang harus dicapai. Yang pertama, kuratif, yaitu pengobatan. Nah, contoh tindakan-tindakan kuratif di sini untuk mengobati, misal seperti appendiktomi, pemotongan usus kecil ataupun appendik saat pasien mengalami infeksi pada appendiksitis atau bayi cacing yang mengalami infeksi. Misal juga pada untuk tujuannya pengobatan, operasi pembedahan untuk memperbaiki saluran kemih, contoh ada batu uretra dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah sebagai diagnostik. Nah, sebagai penentuan diagnostik, misal seorang pasien mengalami perdarahan pada usus. Nah, sehingga akan dibuka. Di sana pun
nanti juga akan diambil spesimen untuk mengetahui apakah pure hanya perdarahan atau ada perlu dilakukan biopsi, pengambilan sel-sel ataupun jaringan untuk pemeriksaan serologi ataupun pemeriksaan sel, FNAB dan sebagainya untuk mengindikasikan apakah ada indikasi sel malignan atau sel kanker. Yang ketiga, life saving atau menyelamatkan nyawa. Nah, ini seperti tujuan atau istilah di awal tadi disebut juga sebagai tindakan-tindakan CITO untuk penyelamatan nyawa. Misal pasien-pasien dengan kondisi yang mengancam nyawa. Misal pasien yang mengalami contoh tersengat listrik dan membutuhkan pembedahan, pasien dengan masalah jantung dan segera harus dilakukan pembedahan. Mungkin ada beberapa film ya, film-film yang di luar negeri di mana pasien mengalami kecelakaan dan harus segera diberikan tindakan. Contoh ada urat bagian pembuluh darahnya yang putus sehingga harus segera dilakukan penyambungan dan harus diberikan transfusi, misal seperti itu. Tujuannya adalah penyelamatan nyawa. Yang keempat adalah refungsi. Nah, ini adalah tujuannya memfungsikan ulang suatu organ. Misal, kondisinya refungsi adalah pasien yang misal mengalami CA kolon. Nah, kolonnya dipotong, akhirnya dibuatlah kolostomi sehingga membuat fungsi baru pada usus dan membuat lubang baru untuk saluran pembuangan, misal seperti itu. Kemudian yang kelima adalah preventif atau pencegahan. Nah, tindakan preventif ini mirip juga seperti kuratif, tujuannya untuk mencegah lebih parah kondisinya, misal pasien dengan gangren. Kakinya harus diamputasi, ini adalah tujuannya salah satunya selain kuratif juga preventif supaya tidak terjadi penyebaran dari bakteri yang menyebabkan gangren pada kaki pasien-pasien diabetes. Nah, kemudian rekonstruksi mungkin sekalian sudah pernah mendengar adanya mirip juga seperti estetika. Kalau rekonstruksi mungkin dari yang kondisinya rusak menjadi diperbaiki. Misal pasien yang pasien namanya Lisa kalau tidak salah dulu di RSUD Sutomo Rumah Sakit Provinsi, di mana pasien harus dilakukan rekonstruksi wajah sampai harus dilakukan operasi beberapa kali diambilkan jaringan pada bagian tubuh yang lain. Nah, sehingga disusun ulang sampai dengan wajahnya menjadi lebih baik kembali. Nah, kalau pada poin estetika mungkin sekarang trennya pasang silikon di berbagai macam tempat ya. Nah, silikon mungkin berada pada bagian muka, bagian dada, ataupun pada alat kelamin. Cukup banyak sekali hal-hal tersebut yang sifatnya lebih ke arah estetika. Nah, ini pada kuratif, penjelasan satu persatu. Pengobatan penyakit tertentu biasanya berhubungan dengan pengangkatan bagian tubuh yang tidak normal, rusak atau benda asing yang menyangkut dalam tubuh pasien, misal operasi pengangkatan apendik yang saya jelaskan tadi, tumor, pengambilan batu saluran kemih, gumpalan darah, dan sebagainya. Ini contoh-contohnya. Kemudian untuk diagnostik dilakukan tujuan untuk menegakkan diagnosa. Lebih banyak operasi biopsi. Dengan tujuan ini untuk eksplorasi, contoh laparotomi rongga perut, jadi pembedahan operasi besar untuk mencari keadaan apa yang terjadi pada bagian tubuh pada rongga perut, sehingga nanti akan ada pemeriksaan lanjutan untuk menegakkan diagnosa. Life saving atau penyelamatan nyawa merupakan operasi yang bertujuan untuk menyelamatkan nyawa seorang pasien tanpa mempertimbangkan hal lain, bahkan bila perlu dengan mengorbankan bagian organ tersebut. Nah, operasi emergensi, penanganan terhadap kejadian perdarahan hebat, penuntasan terhadap sumbatan jalan nafas. Nah, misal pasien makan pentol, nah tertelan berhenti di leher, didorong dikeluarkan nggak bisa, akhirnya mau nggak mau harus dilakukan pembedahan, misal seperti itu. Ataupun penyebaran kanker, misal amputasi penyebaran kanker, pasiennya CA mamai misal. Ya, CA pada payudara, di mana harus dilakukan pengangkatan payudara, dilakukan baik itu insisi ataupun eksisi, baik sifatnya radikal ataupun tidak. Kalau radikal beserta pembuluh darah limfe beserta beberapa sel sarafnya harus diangkat karena tujuannya tidak terjadi metastase atau penyebaran. Nah, itu beberapa life saving. Refungsi.
pengambilan fungsi sistem organ yang akibat rusak terjadi. Tujuan utamanya adalah sebagai untuk memfungsikan kembali. Contoh operasi katarak, di mana dilakukan pelepasan lensa pada mata dan diganti lensa baru. Pembuatan kolostomi yang saya sampaikan di awal, yaitu pembuatan lubang pembuangan karena ada pemotongan mungkin kolon tadi, ataupun sistotomi. Ini mirip pembuatan lubang. Kemudian pada pencegahan preventif, tujuan mencegah terjadinya suatu hal yang lebih buruk. Operasi hernia dengan pemasangan mas memperkuat lapisan penutup bertujuan memperkecil resiko. Jadi yang namanya hernia itu adalah suatu organ yang masuk kepada bagian jaringan lain atau organ lain sehingga menyebabkan sebuah tonjolan dan pembentukan kantung. Sehingga operasi repair hernianya adalah mengembalikan posisi organ tadi, misal usus turun sampai ke bagian lipatan paha atau pada bagian skrotum, dan harusnya usus dinaikkan kembali dan lubang yang sudah terbentuk tadi dibuatlah lapisan penutup supaya tidak terdorong lagi, tidak masuk lagi organnya. Kemudian pemasangan vipisan pada hidrosepalus. Vipisan adalah saluran yang menghubungkan ventrikel pada bagian jaringan ventrikel otak, di mana normalnya manusia memang akan menghasilkan cairan cerebrospinal atau CSS. Nah, hidrosepalus ini terjadi akibat dua kondisi. Yang pertama, hipersekresi. Jadi ada namanya organ di dalam otak itu yang menghasilkan, yaitu namanya, kalau seingat saya namanya plexus choroideus. Yaitu plexus choroideus itu berada pada sekitar di otak tengah, di mana dia terdapat sistem ventrikel pada otak, di mana plexus choroideus ini akan mensekresi cairan untuk melumasi otak dan seluruh sistem saraf. Nah, cairan ini dikeluarkan di plexus choroideus dan kemudian disintesa untuk keluar, nanti akan melumasi pada bagian otak dan sistem saraf pusat yang melewati sumsum tulang belakang, di mana supaya meminimalisir adanya gesekan. Nah, dalam kondisi tertentu, contoh bawaan lahir karena hipersekresi, mengeluarkan cairan yang berlebih, efeknya apabila ini terus keluar, contoh pada bayi di mana memang lapisan kranialnya atau tulang otaknya masih belum menutup, sehingga dia masih bisa melebar, sehingga tampilan yang terjadi pada pasien hidrosefalus adalah pasien kepalanya membengkak. Nah, sehingga salah satu upaya penanganannya adalah dipasang pipisan ini, diberikan saluran pembuangan, dia akan diarahkan menuju pada bagian, yaitu bagian abdomen, nanti akan diserap oleh lapisan abdomen dan dibuang. Nah, itu adalah salah satu cara untuk penanganan dari hidrosepalus. Salah satu penyebab yang kedua adalah akibat suatu sumbatan pada ventrikel, baik itu ventrikel 1 ataupun ventrikel 3. Apabila ada sumbatan berarti harus dilakukan pembedahan, dan ini resikonya cukup tinggi. Dilakukan vipisan ini tujuannya adalah supaya cairan tidak berlebih. Mungkin ada beberapa yang bertanya, Pak, kalau sudah terjadi hidrosepalus, kepalanya membengkak, bisa nggak dikembalikan? Nah, bisa, tetapi sifatnya relatif. Saya memiliki saudara yang mengalami hidrosepalus, dan sampai dengan hari ini dia mulai dari lahir mengalami hidrosepalus dengan, kalau nggak salah sekarang umur sekitar 6 tahunan. Nah, kepalanya cenderung lebih besar dibandingkan kepala pada anak seusianya. Nah, itu salah satu contohnya. Rekonstruksi merupakan operasi yang bertujuan untuk memperbaiki struktur tubuh, di mana mengalami kerusakan atau mengalami kelainan bentuk, sering pada sistem muskuloskeletal, pembuatan anus pada atresia ani, perbaikan saluran kemih pada contoh kejadian hipospadia. Estetika, operasi dengan tujuan untuk memperbaiki penampilan demi kecantikan atau ketampanan seseorang, misal penambahan tadi saya bilang silikon, ataupun penarikan pada jaringan tertentu, atau contoh yang ingin memiliki cekungan pada bagian pipi. Nah, misal seperti itu, sebagai tujuannya estetika. Klasifikasi berdasarkan urgensi. Ada klasifikasi, ada indikasi, dan contoh. Klasifikasinya mengancam jiwa tanpa ditunda. Nah, ini masuk biasanya sito, perdarahan, trauma abdomen, trauma kepala,
Contoh, maaf, ini luka tembak. Urgent, segera. Dalam 24-30 jam harus segera dilakukan tindakan bedah. Contoh, batu uretra, batu ginjal. Karena ini akan menghambat pengeluaran urin. Biasanya kalau terjadi batu uretra, mau nggak mau biasanya dilakukan belas fungsi dulu. Jadi pada bagian di atas vesika urinarianya ditusuk pakai jarum, diberikan anestesi lokal. Tujuannya sementara sampai dengan tindakan dilakukan tindakan pengeluaran batu uretra tadi, cairan urinnya dapat dikeluarkan. Kemudian yang ketiga, diperlukan untuk operasi. Tidak dioperasi tidak terlalu membahayakan. Misal pada pasien yang mengalami pembesaran tonsil atau tonsilitis. Contoh, saya adalah salah satu yang sudah melakukan tonsilektomi atau pengangkatan tonsil di usia 6 tahun. Yang memiliki efek salah satunya adalah mudah sekali mengalami suatu reaksi radang, karena tonsil adalah salah satu pertahanan tubuh. Nah, di mana tonsil ini tujuannya yaitu tadi sistem imun. Apabila sudah diangkat, maka akan mengalami masalah terkait keseimbangan imun. Nah, di mana sebenarnya tonsil masih bisa diobati. Kalau masih diobati, maka harus dilakukan pengobatan. Nah, kalau sudah mendesak baru lakukan operasi. Di sini ada salah satunya tindakan gangguan fungsi tiroid. Ini ada bisa dengan pengobatan ataupun katarak. Kalau memang merasa yang orangnya tidak ingin dilakukan, tidak masalah. Tetapi kalau ingin dilakukan, bisa dilakukan. Dan elektif atau yang direncanakan. Tidak operasi, tidak terlalu membahayakan. Contoh, hernia ataupun vaginoplasti. Ya, perbaikan vaginoplasti ini adalah perbaikan pemasangan ataupun selaput darah. Nah, akhirnya ini sebenarnya sih elektif artinya direncanakan. Dia direncanakan sebenarnya memang belum benar-benar urgent ataupun sito, tapi kalau dia bisa berubah menjadi urgent apabila misal ususnya melintir, nah, sehingga berbahaya. Terjadi proses penghentikan proses pergerakan usus sampai nanti berbahayanya kematian jaringan usus. Kemudian pilihan tergantung pasien pribadi, contoh bedah kosmetik atau estetika tadi. Nah, ini ada proses keperawatan. Tujuan utama bedah dapat menghilangkan ansietas praoperatif dan meningkatkan pengetahuan tentang persiapan pra dan harapan pasca operasi. Persiapan pasien sebelum operasi meliputi persiapan fisik, yaitu nanti ada beberapa kondisi yang harus dipersiapkan, baik itu misal tanda-tanda vital, kondisi fisiknya, persiapan fisiknya, mental terkait kecemasan, karena ini akan berefek terhadap fisik. Pasien yang mengalami kecemasan beresiko akan terjadi peningkatan tekanan darah ataupun nadi, sehingga syarat untuk dilakukan operasinya dapat gagal. Waktu, nah ini perlu disesuaikan dengan kondisinya pasien. Kalau situ berarti harus segera dilakukan. Kalau terjadwal ataupun yang elektif, maka disesuaikan dengan kapan pasiennya bisa. Dan juga biaya di sini yang terpenting. Nah, biaya dengan sistem BPJS saya rasa cukup teratasi kecuali beberapa operasi-operasi yang tidak dibiayai, contoh estetika itu termasuk tidak dapat biayai. Nah, persiapan fisik, tanda-tanda vital, pemeriksaan penunjang, contoh sesuai dengan diagnosa untuk mendiagnosis masalah pasien, darah lengkap, pemeriksaan fungsi kardiovaskular, mungkin ECG minimal, puasa setidaknya 8 jam sebelum operasi, pengosongan organ cerna, kalau dulu biasanya dilakukan huknah, sekarang sudah tidak diarahkan penggunaan huknah, sehingga pasien dipuasakan, biasanya lebih ke arah dipuasakan. Kemudian gigi palsu dilepas apabila ada. Kemudian ini pencukuran bulu area sekitar operasi, skeren namanya ya, biasanya kalau tindakan di kamar bedah, dengan tujuan membersihkan pada bagian jaringan, misal bagian bulu sekitar organ kelamin, bulu sekitar ketiak ataupun bulu pada bagian kaki dan sebagainya. Sehingga apabila dilakukan tindakan pada bagian-bagian tersebut harus dilakukan pencukuran bulu. Di fase persiapan, pengkajian prabedah. Ada umur, status nutrisi, keseimbangan cairan elektrolit, keseimbangan umum, contoh kesehatan umumnya tidak ada penyakit-penyakit penyerta lainnya. Seandainya ada penyakit penyerta lainnya penyakitnya dapat dikondisikan. Ada penyakit IMA, infak miokard akut, mungkin masalah ginjal, gangguan metabolik, diabetes mellitus, semuanya harus dikondisikan sebelum dilakukan pembedahan. Nah, kemudian terkait medikasi, yaitu pengobatan, apakah pasien menggunakan antikoagulan?
Obat-obat penenang misal heroin, depresan, antibiotik, diuretika dan sebagainya harus ditanyakan dulu. Riwayat penggunaan alkohol ini harus dilakukan pengkajian lebih awal. Karena apa? Akan mempengaruhi penentuan jumlah pemberian anestesinya. Nah, itu yang perlu diperhatikan dalam proses pengkajian terkait kondisi penggunaan obat ataupun bahan-bahan narkotik ataupun bahan-bahan alkohol. Karena ini akan mempengaruhi proses anestesinya. Kemudian kesehatan mental dan sikap pasien ini perlu diperhatikan juga. Pemeriksaan fisik, kondisi jantung, masalah kondisi tubuhnya pasien, koagulasi atau pembekuan darah, infeksi mungkin ada indikasi ISPA, penyakit paru, obstruksi menaun atau PPOK, contoh biasanya bronkitis kronis dan sebagainya, penyakit ginjal misal terkait kondisi gagal ginjal dan sebagainya, diabetes mellitus, penyakit sirosis hepatis, penyakit neurologis yang tidak terkontrol misal epilepsi. Nah, ini beberapa penyakit yang perlu dipertimbangkan oleh tim bedah karena ini akan mempengaruhi proses kelancaran dalam pembedahan. Riwayat kesehatan memasak. Ini yang terpenting sebelum tindakan pembedahan, pasien harus diedukasi oleh tenaga bedah. Perlu kita kaji apakah pernah mengalami pembedahan sebelumnya, kita kaji harapan pasca pembedahan, penggunaan medikasi kita sudah bahas, kebiasaan merokok. Nah, ini alkohol yang saya sampaikan tadi wajib kita kaji apakah menggunakan atau tidak. Nah, nama-nama anggota keluarga yang penting bagi pasien dengan tujuan nanti paling tidak sebagai pemberi motivasi pada pasien. Nah, pertimbangan gerontologi lansia yang menghadapi operasi dapat mempunyai pertimbangan dalam contoh kombinasi penyakit kronik sehingga ini perlu beberapa pertimbangan. Nah, saya pernah menemukan pasien sudah lansia, dia mengalami kalau tidak salah CA apa ya, kalau ingat saya sih CA pada bagian ya mungkin arahnya lebih ke arah prostat. Nah, pasien karena sudah lanjut usia lebih memilih tidak dilakukan operasi mengingat kondisinya sudah sangat lansia. Nah, itu salah satu tindakan. Sehingga operasi-operasi pun kalau memang harapan hidupnya lebih rendah apalagi dilakukan operasi, sehingga kadang lebih dipilih untuk tidak dilakukan suatu tindakan pembedahan atau operasi. Nah, ini pengajaran prabedah perlu disampaikan, yaitu latihan-latihan pertama pergerakan kaki, melakukan gerakan rotasi pada kaki, fleksi seperti ini. Latihan nafas, batuk efektif itu disampaikan. Kemudian bagaimana cara mengontrol nyeri pasca operasi, dukungan psikologis dan pentingnya nutrisi pasca operasi. Dan juga pengendalian nutrisi sebelum operasi, contoh puasa, eliminasi dan sebagainya. Persiapan kulit pasca bedah yaitu tadi contoh dilakukan skeren, istirahat cukup, dan juga peralatan pasca operasi untuk membantu pasien. Nah, ini langkah-langkah persiapan pada hari operasi, tanda-tanda vitality check, puasa dan perawatan, pengecekan oral, izin dan baju operasi diberikan pada pasien, operasi rambut dan kosmetik mungkin nanti dikondisikan rambutnya mungkin kalau wanita banyak diikat dan sebagainya, barang-barang berharga disimpan, protesis atau alat gerak mungkin kalaupun ada, usus dan bulu-buli dikosongkan, nanti biasanya pasang kateter, ususnya nanti sudah dipuasakan, mungkin ada pesan-pesan khusus dari pasien, pengobatan praoperasi, kemudian dokumentasi, kemudian dikirim ke ruang kamar operasi untuk dilakukan operasi. Nah, ini medico legal pembedahan terkait Undang-Undang Nomor 23 Tahun 92 dan Undang-Undang nomor PK nomor 29 tahun 2004 dan SK Menteri Kesehatan 585 tahun 89 tentang perjuangan medis kemudian diperbarui dengan Undang-Undang tahun 92 di mana setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapatkan persetujuan. Persetujuan sebagaimana dimaksud ada RHC diberikan pada pasien sehingga pasien mendapatkan penjelasan secara lengkap. Sehingga sebelum mendapatkan tanda tangan pasien harus dijelaskan dulu terkait tindakan membedahnya.
Penjelasan yang dimaksud sekurang-kurangnya satu, diagnosis dan tata cara tindakan medisnya. Tujuan tindakan medis yang dilakukan. Kemudian alternatif tindakan lain dan resiko yang akan diperoleh, kemudian resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan. Sehingga 5 ini harus disampaikan sebelum pasien menandatangani persetujuan atau informed consent. Apabila sudah mendapatkan persetujuan ini, pasien pilihannya 2. 1. Consent setuju, 2. Refuse, menolak. Kalau menolak, dia juga harus menandatangani namanya informed refuse, penolakan tindakan. Nah ini, informed consent adalah kewajiban dari dokter yang disampaikan kepada pasien dan dapat didelegasikan pada tim perawat atau bidan yang dianggap kompeten. Tetapi ini adalah tugasnya dari operator atau dokter. Standar yang adekuat informasikan diagnosis, alasan, manfaat, resiko, akibat yang menyenangkan yang diharapkan pasca operasi, resiko yang akan terjadi bila menolak tindakan operasi, kemungkinan adanya tindakan medik dan juga biaya di sini kurang satu ya. Biaya wajib disampaikan juga. Nah, yang berhak menandatangani informed consent. 1. Individu langsung yang memiliki tanggung jawab hukum minimal usia 21 tahun. Tidak mengalami gangguan jiwa dan sadar. Poin 1. Kalau gangguan jiwa siapa? Orang tuanya. Nah, diwakilkan suami istri kalau ada, atau ahli waris atau induk semangnya atau orang tuanya. Kondisi tanda emergensi, pasien tidak sadar, tidak perlu tanda tangan pasien. Nah, saat kondisi emergensi dari sini memang resiko terjadi suatu dilema etik atau dilema terhadap pengambilan keputusan. Kalau tujuannya memang benar-benar emergensi, nanti dapat dialihkan dulu. Tugas perawat dalam pelaksanaan informed consent adalah sebagai saksi pendamping pasien dan penjelasan ulang jika pasien belum paham. Ini perannya perawat dalam informed consent. Post anestesi setelah pembedahan, pasien dipindahkan ke ruang RR, di mana post anestesi care unit dipacu. Merupakan saat kritis penanganan yang kasar tiba-tiba dapat membahayakan terjadinya hipotensi, terjadinya cardiac arrest, respiratory arrest yang dapat mengancam kematian pasien. Pengkajian preoperatif dan intraoperatif serta intervensi dikomunikasikan serta perawatan pulih kegagalan mungkin sampai dengan 50% karena perawatan di recovery room. Sehingga di sini memang benar-benar keadaannya kritis. Ruangannya mirip di ruangan ICU. Nah, beberapa diagnosa perawatan yang mungkin muncul dalam asuhan perawatan bisa saja terjadinya kecemasan atau ketakutan karena mungkin kurang pengetahuan, resiko cedera akibat penurunan kesadaran pasien pasca operasi, resiko resiko inefektif bersihan jalan nafas atau ketidakefektifan bersihan jalan nafas akibat pasca operasi pasien mengalami penurunan kesadaran sehingga tidak dapat mengeluarkan sekret. Resiko aspirasi akibat menurunkan tidak adanya efek batu pasien karena tidak sadar. Resiko infeksi berhubungan dengan adanya luka pasca operasi. Resiko gangguan keseimbangan cairan elektrolit, perdarahan cairan terapi yang tidak adekuat. Resiko terjadinya abrasi kulit kombusio akibat pemasangan alat elektrokoter dan sebagainya akibat operasi. Resiko hipotermi akibat biasanya ruangannya terpasang kondisinya sangat dingin. Nah, contoh seperti itu. Implementasinya kita dapat tindakan awal, bangun hubungan percaya dengan pasien, memberikan penjelasan terkait masalah kurang pengetahuan dan kecemasannya, memberikan penjelasan terkait fasilitas kamar operasi, memberikan penjelasan terkait pada pasien dan keluarga bagaimana tindakan, informasi, dan pembedahan, memastikan pasien dengan keadaan aman saat proses pemindahan pasien, mengkaji keefektifan jalan nafas dengan cara melakukan auskultasi dan pemeriksaan menghitung RR pasien, melakukan pemasangan NGT untuk pemberian makanan melalui jalur parenteral ataupun jalur lewat selang apabila pasien belum sadar, melepaskan gigi palsu ini sudah dilakukan mulai dari awal pasien sebelum dioperasi, melakukan pemasangan oropharyngeal tube apabila pasien memang dengan kondisi tidak sadar sehingga meminimalisir adanya lidah jatuh ke belakang, melakukan suction apabila terjadi penumpukan sekret, memonitor tanda-tanda vital
nadi RRTD saturasi oksigen, ini penting sama pasien dengan kondisi tidak sadar. Kemudian membersihkan daerah yang akan dilakukan operasi. Mencuci tangan pasien sebelum operasi dengan benar, ini adalah kewajiban yang dilakukan oleh tenaga kamar operasi. Cuci tangan di ruang operasi beda dengan cuci tangan di ruangan. Memastikan alat operasi dalam keadaan steril, ini perannya dari perawat sirkuler dan juga tim kemudian yang lain dan asisten operator. Melakukan teknik aseptik pada pasien dengan benar, dilakukan disinfeksi pada bagian yang akan dibedah. Menutup daerah luka operasi dengan menggunakan duk steril. Memonitor jumlah pengeluaran cairan urin di mana pasien sudah terpasang kateter urin, nanti dipantau dan juga pasien dimonitor dalam pemberian cairan dan mungkin kalau darah, sehingga input dan outputnya terus dimonitor, mengecek turgor kulit untuk melihat keseimbangan cairan pasien, pasangan IV kateter seperti cairan pemberian cairan saat operasi, memasang netral electrocutter sesuai dengan prosedur. Tujuannya ini adalah untuk proses penghentian darah. Mengawasi electrocutter selama proses pembedahan. Electrocutter di sini adalah seperti pembakar pembuluh darah supaya tidak terjadi perdarahan yang lebih parah. Memasang penghangat tubuh di atas meja operasi. Biasanya penghangat ini dalam bentuk pemberian lampu. Memasang selimut pada area pasien yang terbuka sehingga pasien tetap terpasang selimut, tidak terjadi hipotermi. Nah, kalau terjadi hipotermi ini akan berbahaya, pasien akan menggigil. Beberapa kejadian dan beberapa penelitian dilakukan untuk meminimalisir terjadi hipotermi. Biasanya pasien dalam cairan infusnya diberikan penghangat. Nah, ini monitoring fokus pada hemodinamik, yaitu Aldert score untuk mengidentifikasi pada pasien dewasa yang dilakukan general anestesi. Aktivitas mampu gerak pada 4 ekstremitas atas perintah. 2. Mampu gerak 2 ekstremitas atas perintah. 1. Tidak mampu menggerakkan berarti 0. Respirasi, mampu nafas dalam dan batuk secara spontan. Adanya sesak atau dyspnea, nafas terbatas 1, apabila apnu tidak nafas 0. Sirkulasi, tekanan darah lebih kurang 20 mg Hg mm/Hg, nilai pra anestesi. TD 20-50 mmHg dari anestesi. TD 50 bertambah kurang lebih 50 mmHg pra anestesi, sehingga ini yang perlu diidentifikasi tekanan darah saat sebelum operasi sampai dengan akan dilakukan anestesi. Kesadaran sadar penuh 2, bangun jika dipanggil 1, tidak berespon 0. Ini adalah diberikan saat pasien dilakukan general anestesi. Warna kulit kemerahan atau pink, pucat ataupun cyanosis, ini ada kategori 2, 0, 1 dan 0. Nah, Bromley score untuk dewasa yang dilakukan regional anestesi atau lokasi pada bagian tertentu. Regional anestesi contoh dilakukan SBA, SAB, subarachnoid block pada bagian punggung. Gerak penuh pada tungkai 0, tidak mampu ekstensi tungkai 1, tidak mampu fleksi lutut 2, tidak mampu fleksi pergelangan kaki 3. Nah, ini tujuannya untuk melihat keefektifan anestesi. Stewart score untuk pasien anak dengan general anestesi. Sadaran kalau bangun 2, respon terhadap rangsangan kalau direspon nyeri, baru bangun 1, tidak berespon 0. Respirasi, batuk ataupun menangis 2, pertahanan jalan nafas, istilahnya cuma respirasinya nampak tersengal-sengal 1, perlu bantuan nafas 0. Monitoring gerak bertujuan jelas, dia mau melakukan tindakan apa jelas 2, gerakan tanpa tujuan atau tanpa terkendali 1, tidak dapat bergerak 0. Oke, baik, demikian materi terkait asuhan perawatan perioperatif. Apabila ada pertanyaan nanti silahkan tulis pada kolom komentar dan nanti silahkan cek absensi pada kolom deskripsi dan juga materi pada deskripsi video. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.